Karena ini perlu saya sampaikan supaya saudara, ujian itu kan kudu dikasih tahu jawabannya setelah ujian. Kalau bagi yang belum tepat, akhirnya tahu gitu ya. Saudara-saudara akhirnya tahu, oh jawabannya seperti ini. Intinya saya berikan kelonggaran kok. Pokoknya yang wis nyerempet nyebut progresnya gitu wis ya wis tidak-tidaknya sudah bisa memoal gitu ya. Apa enak sing jawab apa yang ditanyakan dengan yang dijawab itu berbeda. Tapi kadang-kadang yo memaklumi sebabnya apa? Kan pemahaman saya berbeda dengan pemahaman saudara-saudara lah gitu kan ya. Aku apian orang ya. Jadi piye kan ya. Ini tapi dhek ngono ya piye lho. Itu salah enggak kira-kira kan gitu kan. Kadang-kadang lek tak salahne kok itu kan menurut pendapat Bapak, kalau pendapat saya begini Pak, kan repot juga ya. Ini repotnya kita belajar filsafat ya. Jadi karena saya belajar filsafat jadi repot nih. Kebenaran itu kan iya nggak ada yang absolut ya di dalam terminologi filsafat, tergantung daripada argumentasi yang kita bangun. Baik, terus tapi tetap saya harus melakukan justifikasi karena ini ujian, uangnya oke gitu ya. Saya harus membuat justifikasi gitu ya. Terus terkait dengan terus terkait dengan soal nomor berapa lagi? Itu tadi soal nomor kasus 2 ya. Idealnya begini. Idealnya saudara memberikan analisis existing tentang asuransi BMN yang sekarang itu bagaimana. Terus kemudian berikutnya saudara lakukan analisis ke depan dengan adanya polling fund. Itu sing jos iki kayak ngono ya. Yang jos kayak begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan kasus ini sebelum nanti saya lanjutkan di case yang lain. Ayo. Monggo. Salsabila, kemarin kamu jawabnya gimana kira-kira Salsabila terkait dengan kasus asuransi BMN dengan yang dikaitkan dengan analisis terkait dengan polling fund. Gimana Salsabila? Izin Pak. Jadi kalau saya menganalisisnya tuh dari mekanisme proses asuransi pada saat ini, Pak. Kan pada saat ini juga masih ada beberapa hambatannya kayak asuransi BUMN itu belum terimplementasikan kepada semua satker. Terus lalu itu masuk ke pooling fund-nya gitu, Pak. Dari Kepres nomor 75 ya kemarin, Pak. Iya. Oh, benar berarti awakmu benar ya. Ya benar itu ya. Cuman masalah kedalaman maupun kedangkalan itu kadang-kadang tak lewati, yang penting wis nyenggol-nyenggol ngono lah ya. Nyenggol-nyenggol wis bener kayak gitu kan. Oke, makasih ya Novia. Ya. Oke. Ya sebenarnya Novia kondisi saat ini sudah bisa dibilang seluruh KL itu sudah menerapkan asuransi BMN. Kalau yang awal-awal cuman Kementerian Keuangan tok, berikutnya 50, kemudian sekarang ini sudah semuanya kan udah tahun ketiga ya. Tahun pertama 2019 itu Kementerian Keuangan, terus kemudian yang 50 KL dan semua gitu ya. Oke. Memang masih banyak kurang. Ada yang menganalisis, saudara menyampaikan bahwa mekanisme bahwa apa itu namanya klaim itu nanti jatuhnya ada yang ke eselon satunya, baru turun ke satkernya, udah turun ke satkernya, duitnya kurang gitu kan ya. Jadi jumlah yang dibutuhkan dengan pencairan klaim itu berbeda gitu ya gitu. Memang perlu dilihat lebih jauh
ada cuma asuransi kesehatan, ada asuransi yang all risk itu ditanggung, mati yo, loro iyo gitu kan ya. Ada begitu. Sakit pun juga ada batasannya, kadang-kadang juga ada batasan maksimal. Oke, untuk asuransi seperti ini nanti klaim maksimal sekian. Jadi bukan semuanya, ya, gitu. Saudara yang ikut asuransi ya, saudara bisa melihat kondisi seperti itu. Terus nanti bisa diberikan pendalaman lagi tentang bencana, gitu ya. Kalau sekarang seluruh wilayah disamakan, kira-kira fair nggak kira-kira? Farhan, kan BMN itu kan tersebar di seluruh Indonesia, ya toh? Ada yang masuk ring bencana, ada yang outer ring bencana, di luar ring bencana. Saya kan podo itu. Gimana Farhan? Usulanmu kira-kira tetap disamain atau dibedain? Kalau menurut saya seharusnya dibedain Pak, jumlah preminya. Karena berdasarkan risikonya juga Pak, sama kayak kita ngejoin asuransi biasa atau BPJS gitu Pak. Ya, Kan ya. tergantung risiko masing-masing. Iya, oke. Tapi kok pihak asuransinya mau gitu ya, misalnya ini ya bisa jadi kan dia udah ngitung tuh ya dari daerah yang nggak terlalu banyak bencana dengan daerah yang sering bencana itu udah dihitung gitu kan ya. Nanti yang namanya asuransi kan bukan sintas, yaitu lembaga bisnis ya, nggak mungkin dia menanggung risiko. Memang dia belajarnya itu bagaimana memanage risiko, pendekatan kuantitatif sehingga dia tetap untung ngono lho rek ya. Tetap untung. Ora enek ceritane wong mendirikan asuransi tujuane ngentekne duit. Membantu apa lek ngaren kliennya terus dia rugi. Enek enggak kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Informasikan ke saya. Ayo, asuransi sing kaya ngono. Ada enggak? Jadi kebutuhan customer terpenuhi, terus dia untung ngono lho rek. Ono ora? Ayo. Kan kadang-kadang kalau orang nggak ngerti kan dianggap baik banget ya pihak asuransi itu ya gitu ya. Kayaknya BPJS asuransi tidak teman-teman? Ndro. BPJS asuransi bukan, Ndro? Iya, Pak. Halo, Ndro. BPJS asuransi bukan? Kalau menurut saya, Pak, semacam asuransi juga lah, Pak. Tapi kok preminya murah itu? Karena mungkin ada ini, Pak. Subsidi dari pemerintah juga sebagian, Pak. Oke, excellent. Betul, Ndro. Ya. Jadi masyarakat tuh ngerti nih bayarnya saiki, ya kan? Bayarnya saiki, tetapi pas klaimnya gede pun dibayar. Bagus sekali ini BPJS ya. Mantap kali ini BPJS. BPJS-nya mantap. Negara. Ya lah. Negaranya yang pening. Gitu. Kan nanti akan klaimnya kan akan diajuin ke pemerintah itu kan. Terus piye Pak? Ya piye ya. Ya wong itu kan sebenarnya dengan asuransi harapannya dari klaim-klaim dari investasi yang ditanamkan itu nanti bisa mengurangi beban daripada APBN. Dulu begitu. Semua asuransi yang di pemerintah ini tujuannya supaya mengurangi beban APBN. Iya atau enggak? Ayo. Ya kan? Waktu membuat proposalnya kan begitu. Seperti polling fund ini, harapannya kalau nanti pemerintah mengendowment fund, menanamkan dana abadi di situ, dikelola dengan baik, keuntungannya bisa digunakan untuk nambal bencana. Kan begitu. Kalau sekarang kan enggak. Duit fresh money dari APBN ketika ada bencana langsung ditangani gitu loh. Jadi uang itu enggak diolah dulu. Masa toh Pak, ya diolah sih tapi tidak seprofesional
tidak seprofesional dengan lembaga pengelolaan dana. Teman-teman, dana APBN itu nggak boleh ngendon, nggak boleh nganggur. Kalau seandainya nganggur itu diputer, ada direktorat namanya Direktorat Kas Negara yang ada di Ditjen Perbendaharaan. Itu duitnya diputer, ya, bisa ditanam di Bank Indonesia atau bank-bank pemerintah dengan nanti bunga tertentu gitu, ya. Biasanya ada deposito on call, jadi setiap saat bisa diambil. Nanti kita mendapatkan bunga sekian gitu, ya. Cuman kalau di endowment fund kan jangkanya panjang. Kalau di kas negara kan jangkanya pendek. Waktu-waktu bisa ditarik sehingga bunganya rendah. Tetapi kalau ditanam di endowment fund kan jangkanya panjang sehingga nanti bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Itu. Karena apa? Karena uangnya diolah oleh lembaga tersebut. Ya, gitu. Ya kayak bank loh, Rek. Saudara udah dapat manajemen keuangan kan ya? Endri. Iya, Pak. Udah dapat manajemen keuangan kan? Iya, sudah, Pak. Iya. Kan tujuannya gitu kan ya, muter duit ya manajemen keuangan itu. Iya. Iya, Pak. Entah pakai rumus apa, entah pakai nama apalah, intinya bagaimana resource yang ada itu bisa dioptimalkan menghasilkan sesuatu yang lebih, kan begitu. Di-manage supaya menghasilkan sesuatu yang lebih. Gitu. Caranya terserah, gitu ya. Kalau penggandaan uang itu kira-kira manajemen keuangan nggak itu ya? Jadi nggandain duit loh. Ayo piye? Bim, menggandakan uang itu kira-kira manajemen keuangan bukan tuh, Bim? Iya, Pak. Iya. Menurut saya, Pak. Iya. Bagus ya, secara mistis ya. Saya tak teko emang Bima kok senjawab bintang toh? Kalau menurut gue Bima, Ya, Pak. menggandakan uang itu termasuk manajemen keuangan nggak? Termasuk, Pak. Termasuk ya. Kamu terapin nggak? Insya Allah enggak, Pak. Atau belum dapat vendor yang cocok? Benar vendor yang cocok, Pak. Ya, kalau ada vendor yang cocok kan daripada kita ruwet nyari pinjaman luar negeri kan mendingan ke vendor pengganda aja kan ya. Aduh, itu ya. Ya. Ada yang begitu ya, ada juga yang bank pelecet. Tahu bank pelecet? Dian, rentenir loh, Dian. Tahu, Pak. Rentenir itu menerapkan ilmu manajemen keuangan nggak itu? Hah? Nggak tahu, Pak. Lah kan enek pelajaran bunga berbunga enggak? Di dalam manajemen keuangan. Ada. Lah iya kuwi itu yang diterapkan oleh rentenir itu ya. Bunga berbunga itu. Ya, ruwet guys kehidupan ya Allah. Yes. Ketika keberkahan lenyap dari peradaban. Oke. Jadi begitu ya, kalau ini terserah teman-teman ya, analisisnya rodok dangkal, opo dalam banget itu tentu bisa dianalisis. Itu pun juga bisa berbeda-beda ya perspektifnya. Jadi saya tidak melihat satu jawaban yang sama, namun saya melihat argumen yang diberikan. Contoh misalnya, ada yang setuju dengan endowment fund, ada yang nggak setuju, gitu ya. Atau asuransinya yang asuransi pemerintah itu lebih baik memilih konsorsium akuntan asuransi BMN atau asuransi BMN itu dikelola dengan endowment fund sendiri yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Kalau sekarang dengan perpres itu naga-naganya arahnya dikelola sendiri oleh siapa? Oleh pemerintah kan? Oleh badan gitu. Berarti sebenarnya pilihan sekarang itu bisa dikatakan bukan pilihan
yang optimal gitu loh, ya kan? Dengan memilih konsorsium asuransi itu, gitu ya. Buktinya pemerintah ingin membuat sendiri gitu loh, ya toh? Kalau emang lebih enak pakai asuransi, ngapain kita mau buat asuransi BUMN gitu ya? Tinggal pemerintah aja bilang, ini juga debatable ya, sesungguhnya pemerintah perlu membuat badan endowment fund sendiri atau pemerintah menanamkan modal kepada lembaga-lembaga asuransi. Ya. Seru toh? Tambah seru ya. Tambah seru. Ya, saya ingin meracuni saudara berpikir itu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda-beda, perspektif yang beragam gitu. Ya. Sekarang juga ada usulan yang disebut dengan land bank, bank tanah. Bank tanah. Ya. Bank tanah itu pemerintah ingin membuat badan juga itu, badan sendiri. Sementara juga ada loh ya lembaga-lembaga yang bisa mengelola land bank, bukan pemerintah. Ya, pengusaha-pengusaha itu kan banyak melakukan land bank itu. Ya. Apakah kita lebih baik bekerja sama dengan pihak swasta atau kita memilih pemerintah yang merorganize sendiri tentang land bank ini, ya bank tanah ini. Ini menarik. Melakukan kajian-kajian. Untuk land bank ini keefektifannya kayak apa? Cost and benefit-nya kayak apa? Terus dari sisi tata kelola birokrasi atau governance, goods governance-nya bagaimana? Gitu. Ya, ini nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut. Baik, kemudian kasus yang kedua. Teman-teman, sebenarnya soal ini saya ambil dari latihan soal ya. Latihan soalnya itu nggak tahu, kemarin latihan kasus tentang penata usahaan itu saya pisahkan, saya bedain. Jadi kelas 1, 51, 52, 53 itu berbeda. Nah, ada salah satu case-nya itu saya ambilkan dari situ. Ya, tentang kasus hasil masukan dari BPK tentang barang milik negara ini. Ya. Gimana sih ketika ada kondisi barang milik negara itu sedang berada dalam kasus gitu ya, sedang kasus. Terus belum ada keputusan. Itu bagaimana? Kalau masih dalam kasus ya, belum ada keputusan, berarti aset itu masih miliknya pemerintah. Berarti ya tetap dicatat di dalam neraca. Cuman diberikan tambahan catatan di CALK-nya. Ya, kan belum inkrah. Terus kalau sudah inkrah bagaimana? Dilihat lagi. Sudah inkrah tetapi belum dihapuskan dari daftar barang milik negara. Jadi hari ini keputusan dari pengadilan berarti kan sudah inkrah, ya kan? Tetapi belum ditindaklanjuti. Belum ditindaklanjuti dengan penghapusan. Berarti barang itu sebenarnya ya masih milik BUMN itu kan belum dihapus dari daftar barang milik negara gitu. Ya. Nah, kemarin jawabannya asik-asik tuh ya, seru-seru. Ada yang jawabannya itu bukan melihat existing-nya, tetapi tindak lanjutnya gitu. Padahal kan di atas sudah jelas kan bagaimana penata usahaan khususnya penyajian di dalam neraca dan CALK. Wes tak kasih tahu begitu loh, yang ngono ya. Menganalisis ngalor gitu loh ya. Padahal kan udah jelas ya. Dari perspektif penyajian aja bukan penyajian di dalam penata usahaan saja loh ya. Wes lebih dikerucutkan lagi penyajian di dalam neraca dan CALK gitu. Iya toh? Gustaf ya kemarin perspektifmu gimana? Persepsimu gimana menyikapi soal itu Gustaf? Seperti persepsi saya atau enggak? Enggak, Pak. Ada yang enggak juga, Pak. Oke. Ya.
Oke, Safira, perspektifmu apa ya Safira? Kalau saya dari CLK sama ininya Pak, ngerasanya. Oke, udah bener berarti ya. Nggak tahu juga Pak. Pokoknya nyebut-nyebut ngono sak oke ya ngono lho ya. Oke. Nah, Dito piye? Jawabanmu piye to? To Pak, kalau saya yang penting isi, Pak. eh Yang penting keisi, Pak. keisi piye? Keisi tulisan, Pak. Lah iya ora apa-apa maksud ya bener emang diisi bukan terus awakmu mlebokke ning nggone neraca terus mlebokke ning nggone CLK ora ngono ya. Tulisan ada juga loh ya yang teman-teman itu yang menyajikan di dalam tabel itu yang neracane terus kemudian CLK juga ada gitu. Ya, luar biasa gitu ya. Tapi kalau menyajikan deskripsinya aja wis tak bener kayak gitu loh ya. Wis tak bener kayak. Oh Pak, iki berarti tetap ditulis ning nggone neraca gitu. Terus ning nggone CLK-ne juga di kanan. Nah, ngono lho, enggak. Oke, ngono lho ya. Nek wis ngono mlebu. Ya, masuk udah. Ya. Gitu. Ono sing ora nyebut CLK, ora nyebut neraca dengan ya. Tapi seharusnya ngono, ya. Ini seharusnya diajukan penghapusan dulu gitu ya, segera diajukan penghapusan ngono gitu ya. Ini yang saudara harus cermat membaca soal gitu. Ya. Oke. Ada kasus itu yang terkait dengan KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Kalau barang lagi direnov, urung dadi, belum jadi, ya belum masuk siap maupun nilainya apa enek sing jawab penyusutan dulu ki piye karepe kok nyangkut penyusutan segala gitu kan ya. Saudara bukan menentukan nilai pertanyaannya. Kalau ada BMN yang sedang KDP, itu penyajian di dalam neracanya kayak apa gitu loh, ya. Ya belum disajikan, ya. Cuma dia ditulis sebagai KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Gitu ya. Oke. Ono sing teko pertanyaan sampai di sini terkait dengan kasus. Kan kasus sudah kejawab nih kan ya? Dua-duanya sudah kejawab kan ya? Oke. Atau saudara punya jawaban dalam perspektif yang lain? Monggo. Silakan. Apa wis jelas? Kalau wis jelas, kita masuk ke soal isi. Ya. Bobi, soal pertama apa? Lanjut Pak, lupa juga dulu Pak. Loh soalnya kan awakmu kan gak mbok jangan-jangan wis mbok Ada itunya kan Pak, ada kuncinya. Itu enggak saya tulis kunci buat buka soalnya. Loh, lah awakmu kan jawab iku. Iya. Jawab kan mbok tulis. Iya Pak, tapi enggak ditulis soalnya, tapi ada jawabannya Pak. Oh ngono. Bocah-bocah. Waktu itu saya ajane ya tulis soal esek lah gitu kan. Tulis jawaban inti pertanyaannya soal nomor 1 apa sih? Aku ya lali. Tentang 6 penghapusan 6 model daripada pemusnahan. Iya, pemusnahan. Penghapusan awak. Kowe eling. Iya. Kan tak minta untuk ngasih contoh nggak kira-kira? Diberikan contoh. Apa nggak ngerti contohnya, apa lali, piye gitu ya? Ya kan ada contohnya, ya toh? Oke.
Pobi, satu aja, ayo. Apa? Sebutkan dari 6 itu satu aja beserta contohnya, ayo. Satu ya Pak. Mungkin yang ditenggelamkan itu Pak. Nah, contohnya apa ditenggelamkan? Menenggelamkan kapal yang melewati perbatasan itu Pak. Iya. Oke. Oke. Ditenggelamkan contohnya kapal itu roto-roto ngasih contohnya kapal kabeh ya. Kabeh ngasih contohnya kapal. Mbok ya liyane gitu kan ya. Apa lek menenggelamkan rasa gitu. Menenggelamkan perasaan, Pak. Yang hancur lebur oleh debu-debu. Debu-debu kepalsuan gitu. Ayo yang lain. Siapa mana yang belum? Gas, nama loro gas. Masih, Pak? Apakah suara saya terdengar, Pak? Halo? Terdengar gas. Ayo gas. Oh ya, Pak. Mungkin ditimbun, Pak ya. Yang ditimbun apa Yang contohnya ditimbun gas? seperti garam, beras atau makanan pokok dari luar negeri itu yang ilegal. Kowe iki ya ditimbun ki bukan ditimbun terus disimpan yang gudang ngono kuwi. Alah, dul kowe iki jan. Oh, yang dibakar aja, Pak. Ora usah ditimbun itu maksudnya. Awakmu Bagas, kamu orang mana, Gas? Orang Madura, Pak. Orang Madura. Ditimbun ku dipendem loh. Ngerti dipendem? Jangan-jangan basa Madura ini ditimbun ini gak ngerti awakmu. Ditimbun itu dipendem, Gas. Paham? Iya, Pak. Dikubur lah, dikubur. Dikubur. Oh, itu bukan ditimbun yang ngene. Gudang penimbunan bukan ngono. Wes. Orang Madura itu kadang-kadang ngarani hijau itu biru gitu ya, Gas ya? Iya, Pak. Nah itu, makanya saya khawatir aja. Disamain gitu, Pak. Kalau biru sama hijau tuh sama gitu. Nah itu. Biru gitu. Iya, saya khawatirnya ditimbun tuh menurut pendapatmu ditimbun tuh ya disimpan yang gudang itu jadi timbun ngono ya. Ya, ring Madura, cong gitu ya. Oke, Gas. Jadi ditimbun itu maksudnya bukan ditimbun di gudang ya, ditimbun itu dipendem lah gitu ya, dikubur lah gitu ya. Paham? Oke. Terima kasih, Pak. Mar, yuk, Martiko, ayo Mar. Umi tadi yang mau di-print yang mana, Jen? Oh, ya. Ayo. Izin, Mar, Pak. contohnya apa, Mar? Mungkin yang dirobohkan, Pak. Oke. Mungkin BMN negara yang berbentuk bangunan yang udah tua gitu, Pak. Mungkin mau untuk tiba. Ya. Oke. Siap, bagus. Sudah 3. Oke, Krisya, yang keempat apa Kris? Dibakar, Pak. Oke. Contohnya? Kalau saya kemarin buatnya kertas, Pak. Oke, nanti jangan lemak, Pak. Dibakar lemak. Enggak, Pak. Mereka jangan lucu-lucu aja. Ya, dibakar apa? Lemak, Pak. Ya. Aku kadang-kadang lek maca jawaban mungkin rada nguyang-guyu dhewe aku ya. Iya. Oke, makasih ya, Grace. Yang kelima, Maudi. Ya, Pak. Dihancurkan ya, Pak. Contohnya itu kayak saya buatnya kayak bangunan-bangunan yang ada sejarahnya gitu, Pak. Kayak patung, terus pokoknya BMN yang bisa dilakukan penghancuran gitu, Pak. Iya. Tapi jangan ngasih contoh. Dihancurkan. Contohnya BMN yang bisa dihancurkan. Ya. Jadi yang dihancurkan misalnya koyo apa kira itu loh, minum-minuman keras yang ada botol ya kan, makanya dihancurkan botolnya. Gitu ya. Oke. Lanjut, siapa meneh yang mau ngasih contoh?
Aldinel. Dirobohkan ya Pak? Dirobohkan udah. Ditimbun. Ditimbun sudah. Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Pak. Nah, oke. Ya, contohnya iki rata-rata pada ora ngasih contoh iki, ya. Ini rata-rata pada nggak ngasih contoh. Iya Pak, masih kurang paham Pak bagian yang satu ini Pak. Maksudnya di situ sesuai dengan ketentuan. Kalau keputusan pengadilan misalnya kan ya, keputusan pengadilan iki barang kudu dibakar ya dibakar gitu ya. Terus kemudian pokoknya mendasarkan kepada keputusan pengadilan. Keputusannya diuapkan ya diuapkan gitu ya. Gitu. Kan ada kan benda-benda kimia yang diuapkan. Ya diuapkan. Gitu ya. Itu keputusan pemusnahannya sesuai dengan ketetapan di pengadilan. Apa yang tertulis di pengadilan itulah yang dijalankan. Itu ya teman-teman. Sudah semua atau belum ya? Ada yang belum nggak? Sudah 6 apa belum? Hah? Dian sudah 6 belum nih Dian tadi ya? Ada yang kurang nggak itu? Yes, pokoknya 6 lah ngono ya. Soal yang kedua, Dian soal yang kedua apa? Soal yang kedua itu tentang apa? Aku lali aku. Sebentar, Pak. Proses penghapusan apa ya? Iya. Proses penghapusan apa pemindah tanganan? Pemindah tanganan dengan tukar menukar kalau nggak salah, iya. Iya betul Pak. Oke. Nah, proses pemindah tanganan dengan tukar menukar, harapan saya saudara menjawab dengan PKMK 334. Tapi ada juga yang menjawab dengan PMK. Ya tak bener nih lah gitu kan ya. Tak bener nih. Kan ada yang versi PMK, ada yang versi KMK. Kalau versi KMK itu memang lebih detail ya, karena itu untuk Kementerian Keuangan. Sehingga lebih teknis gitu ya. Gitu. Kalau yang sesuai dengan PMK pun ora popo ya. Tak bener ke. Kalau tukar menukar itu sebenarnya jelimet. Jadi itu harus sampai nanti kontrol ketika barang itu ditukar. Misalnya kalau bangunan, apalagi kalau nggak salah kan tukar menukarnya bangunan kan, itu harus dicek bener dengan kesepakatan awal ketika tukar menukar. Misalnya bangunannya 10 lantai dengan konstruksi dengan model A, B, C, D. Ternyata ketika selesai dibangun nggak sesuai. Itu bisa untuk minta berubah. Ya. Makanya di dalam tukar menukar itu ada konsultan yang ngawasi ketika pembangunan gitu. Kalau tanah kan gampang, tukar menukarnya tanah, ya kan? Gitu. Tapi kalau bangunan harus dilihat betul bentuknya kayak apa, size-nya kayak apa. Gitu. Oke ya. Yang ketiga, apa? Halo teman-teman. Pemindah tanganan apa penatausahaan ya? Penghapusan ikan, Pak. Penghapusan ikan. Ngono ki ya nek sing jawab lelang loh. Jadi penghapusan ikan itu maksudnya saudara menginduk kepada apa? Iki penghapusan apa? Penghapusan yang di bawah 100 juta tanpa memiliki bukti kepemilikan atau aset lainnya. Ayo. Nah, nek sing menjawabnya itu merujuk kepada BMN tanpa bukti kepemilikan gitu loh ya. Padahal kan ada sendiri ya untuk ikan ini, gitu ya, untuk aset lainnya ini ada sendiri gitu ya. Ya saudara merujuknya yang itu. Nah, ikan ini. Jadi merujuknya kepada aset itu. Jadi ada yang menjawab yang apa itu namanya kayak lelang ikan itu gitu ya. Oke. Terus penata usahaan.
Apa sih laporan yang dibuat oleh NL maupun Kanwil perusahaan BUMN. Ini rata-rata benar ya, saudara kan tinggal melihat di PMK yang ada. Kalau yang di KPKNL daftar barang gitu kan ya, laporan barang. Terus kalau yang di Kanwil juga rekap dari masing-masing KPL itu di wilayah kerjanya. Terus isinya apa? Ini yang kemarin ada yang banyak yang kurang gitu ya. Isinya apa sih gitu ya di daftar barang laporan yang dibuat oleh KPKNL maupun oleh Kanwil ini. Tapi saudara sebutkan saja, itu saya sudah bisa menerima lah walaupun mungkin nilainya tidak optimal gitu, ya. Oke. Terus ini yang hampir benar semua, yaitu asuransi BUMN, ya kan? Bagaimana sih proses asuransi? Pertama mulai dari perencanaan sampai nanti klaimnya gitu ya. Ada yang detail gitu ya. Ada 5 pokok-pokoknya. Setidaknya saudara menyebutkan tahapan itu mulai dari perencanaan sampai klaim sudah saya betulkan. Begitu ya, teman-teman. Oke. Nah, saya ingin apa itu namanya? Ke yang soal multiple choice, ya, multiple choice. Betul semua, ya kan? 10-10-nya betul semua. Ada juga yang betulnya papat, ya kan? Betul 3 gitu ya. Mana sih betul loro apa begitu kan ya? Untung nilainya cuman 1 kan ya, saudara semua, saudara ngasih fur lah gitu kan ya. Saudara ngasih apa namanya? ngasih angin. Ya, 10 itu saudara salahkan. Itu ada saudara kalau yang IC sama kasus itu saudara benar kan masih dapat 90 itu. Masih dapat 90 itu. Udahlah saudara salah-salahin dengan saudara saudara menjawab tapi maksudnya saya ingin ngetes Pak Tanda ini kan ya. Lain kabeh dengan ya. Tapi yang IC-nya saudara jawab semuanya. Betul gitu. Ada juga jadi ada teman-teman itu yang di multiple choice-nya benar semua tapi IC-nya kurang, tapi ada juga yang anomali gitu ya. IC sama kasusnya itu nilainya bagus, tetapi multiple choice-nya enggak gitu loh. Gitu. Ada yang begitu. Biasanya kalau multiple choice-nya bagus, IC-nya bagus. Normalnya seperti itu, ya. Maka tadi saya bilang ada yang anomali, ya. Ada yang anomali. Oke. Itu soalnya nggak ada ya. Kok tak tampilin ya? Coba tak tampilin kali ya. Nanti saudara jawab sebentar. Supaya nanti bisa saudara. Soal ya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Pak. Kurang gede enggak? Tidak, Pak. Pak. Udah? Cukup? Oke, soal nomor 1. Siapa nih yang tadi belum pernah saya panggil supaya menjawab nomor 1 itu jawabannya apa? Ayo. Made. Saya, Pak. So, Diva. Iya, Pak. 1, iya belum, Pak. Iya. 1 apa? Jadi untuk hibah tidak perlu dilakukan penilaian. Oke. Kenapa nggak jawab B? Karena memang hibah itu nggak ada ini sih, Pak. Nggak ada dikasih uang tunai kepada pemberi hibahnya. Iya. Oke.
Yang B, kalau mendapat penggantian berupa uang tunai itu namanya Penjualan. sewa, ya. Sewa atau jual, oke. Perlu mendapat persetujuan presiden enggak? Enggak, ya kan? Hibah tidak perlu mendapatkan persetujuan presiden untuk case yang itu ya. Terus menunjuk penerima hibah dilakukan dengan mekanisme lelang. Hibah, kalau kita memberikan hibah tidak perlu melalui mekanisme lelang. Ya, kalau penjualan lelang. Walaupun juga ada penjualan yang lelangnya khusus, tertutup. Misalnya lelang rumah dinas atau lelang kendaraan perorangan, itu tidak lelang terbuka. Terima kasih. Lanjut, nomor 2. Sopo nomor 2? C, Pak. Oh, Tasya. Oke, Tasya. Ya, Pak, C. Siapanya, Pak? C, Pak, 6. 6 bulan. Iya. Oke. Ini sesuai PMK gitu ya. Kenapa enggak 3? Ya PMK begitu, Pak gitu. Nomor 3. Siapa yang belum? Nomor 3. Yang belum siapa yang belum tak panggil nih? Muhammadnya oke. Muhammad. Halo, saya Apa tadi? Yang nilainya 150 ya. Dimusnahkan. Oke. Pengelola barang. 150 juta. Nomor Muhammad yang lain? Kalau saya jawabannya nomor 5 itu C. Nomor 5 saya C, Pak. C. Udah. Oke, ini penghapusannya karena pemindah tanganan, ya. Kenapa bukan A? Karena sebab penghapusan, coba cek lagi, itu nggak ada penjualan karena penjualan ini bagian daripada pemindah tanganan, gitu ya. Ada juga yang menjawab A, ya. Tapi yang benar adalah pemindah tanganan. Oke. Novitra, udah belum Novitra tadi? Belum, Pak. Kalau saya 6 itu B, Pak. Di antara sebab-sebab penghapusan, ya. Sebab-sebab penghapusan. Dihapuskan. Oke, ini kan ada beberapa tuh ya. Serahkan kepada pengelola, kemudian dipindah tangankan, dialihkan status. Oke. Nomor 7. Lanjut, siapa yang belum? Nomor 7. RKPMN ini ya? Iya, RKPMN. Ya, silakan Mbak. Nomor 7 saya jawab B, Pak. Melengkapi data SIMAN dan SIMAK serta identifikasi BPN. Nomor 7B. Melengkapi data SIMAN serta identifikasi BMN. Ini ya, ini lebih kepada penata usahaan ya. Itu ya. Karena ini tugasnya, kalau ini tugasnya bisa bisa di satker gitu ya. Kan ditanya di sini kantor pusat gitu ya. Jadi di sini
yang ditanya adalah kantor pusatnya. Berarti kewenangan kantor pusat. Ya. Apa sih wewenang tanggung jawab kantor pusat? Kantor pusat berarti kan eselon 1. Kewenangan eselon 1 terkait dengan perencanaan kebutuhan itu apa? Ya. Maka jawabannya bukan yang B. Kira-kira yang mana? Yang C ya Pak. Menetapkan rencana seluruh eselon 1. Nah, kalau ini bukan eselon 1. Ya. Ini kementerian, ini kewenangannya pengguna barang kan menetapkan rencana konsolidasi seluruh eselon 1. Padahal di sini khusus hanya untuk eselon 1 Dirjen Pajak. Ayo, mana lagi? D ya Pak. D ya, jawabannya yang D ya. Melakukan konsolidasi korwil wilayah-wilayah kan ada di Kanwil DJP. Itu di koordinasi itu kemudian mengusulkan kepada pengguna yaitu pada level Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau kepada pengguna barang. Gitu ya. Clear sampai di sini? Ada yang berpendapat lain? Lanjut ya. Nomor 8. Siapa yang belum? Ayo nomor 8. Ayo nomor 8. Siapa yang turun jawab dulu? Ilham belum kan? Pak, boleh Pak. Ayo. 8. Nomor 8. Saya menjawab ini satkernya Pak yang melakukan. Kalau udah rusak, siapa yang bangun? Ayo. Yang satu bener enggak? Halo? Enggak ya? Jelas enggak ya? Ya, ya kan cuman nanti mentransfer sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kementerian Keuangan selaku BUN. Gimana? Enggak ya? Transfer dananya Pak. Karena ini kaitannya bukan dengan bendahara umum negara. Kalau bendahara umum negara cuma menerima gitu ya. Kalau ini kan malah melakukan perbaikan atau membangun yang rusak. Jadi bukan kemenangannya dari enggak ya. Karena kalau yang unit eselon 1 kalau kita merujuk kepada KMK yang ada itu hanya mengkoordinasikan saja. Ya. Terus yang betul adalah yang D sankernya karena nanti akan dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan DIPA. Ya kan? Jadi harus tertuang di dalam DIPA gitu. Kalau di tengah jalan gimana? Ya revisi. Ya, revisi DIPA yang ada. Terima kasih. Nomor 9. Ayo Sopo. Andro Pak. Oke Andro. Kamu tadi sudah kayak Andro? Iya Pak, tapi karena diem. Oke. Ya, oke. B Pak saya Pak. Jawabannya apa? B? Iya Pak. Iya, oke. Kita cek ya. Yang melakukan renovasi wajib mencatat biaya renovasi tersebut sebagai ya ini kalau ada renovasi itu dicatatnya di mana sih gitu ya. Ini berarti soal penataan ya. Atas aset tetap renovasi bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan dengan batas minimal renovasi. Oke. Karena bukan milik. Ya, oke. Bagus, Andro. Terakhir, sama lagi. Ini penatausahaan juga nih dengan kodifikasi.
penggolongan atas BMN digit 8 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 020. 020 ini kode apa nih? Ayo, silakan. Izin, Pak. Ya. Kalau saya jawabnya sub kelompok, Pak. Iya. Sub kelompok. Ya, sub kelompok. 020. Terima kasih. Begitu ya, teman-teman. Izin, Pak. Ya. Ayo, Farhan. Halo. Tadi ada yang izin? Ya, Pak. Tadi nomor 4 sepertinya kita terlewat, Pak. Nomor 4 terlewat. Oke, sebentar. Tim internal ya. Tim internal pemusnahan sangat penting. Tugas fungsi nanti. Ini jawabannya apa, Ki? Tim internal pemusnahan dibentuk oleh siapa? Oleh siapa? Tim internal pemusnahan. Ayo. Ini ada KPB. Ya, KPB atau Satker. Ya. Jadi kuasa pengguna barang atau Satker. Karena yang benar-benar akan mengeksekusi tentang kegiatan pemusnahan adalah Satker yang bersangkutan. Gitu ya. Satker yang bersangkutan. Kalau seandainya barang itu ada di pengelola, nah pengelola pun fungsinya sebagai Satker karena yang menguasai hak dan kewajiban tanggung jawab atau bukan sebagai pengelolanya, tetapi sebagai Satker. Itu ya. Terima kasih dan sudah diingatkan teman-teman sekalian. Jadi teman-teman saya kira sudah bahas terkait dengan UTS kita. Harapan saya saudara sudah selesai UTS, namun saudara juga sudah paham ya. Itulah yang kita pelajari di tengah semester kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Gitu ya. Oke teman-teman, kalau masih ada yang ditanyakan terkait dengan UTS, silahkan sebelum saya lanjutkan ke materi hari ini tentang pengendalian BMN. Silakan ayo. Halo. Mungkin belum ada, Pak. Oke ya, teman-teman. Jadi pembinaan, pengawasan, pengendalian BMN itu kalau pembinaan itu tugas fungsinya dari pengelola pada dasarnya. Walaupun nanti bisa diturunkan lagi pada level pengelola ya, untuk melakukan pembinaan ya. Kalau wasdal, pengawasan pengendalian bisa ada pada fungsi pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna. Ya teman-teman. Terus wasdal ini juga mendapatkan perhatian daripada BPK ketika melakukan audit karena banyak masalah, ada kekurangan di sini sana. Itu pada dasarnya fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian belum optimal gitu ya. Sehingga temuan dari BPK tadi yang sudah lewati itu menandakan masih adanya kelemahan di pembinaan, pengawasan, pengendalian. Saudara-saudara, aktornya ada dua di dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian, yaitu pengelola, satunya pengguna, sama kuasa pengguna. Pengawasan pengendalian BMN itu dilakukan untuk 3 hal ini. Pertama, untuk BMN-nya itu sendiri. Jadi barangnya itu sendiri.
Jadi atas barangnya. Ya. Misalnya ini lebih ke fisik, maksudnya fisik barangnya. Ya, misalnya ada tanah, bangunan, itu harus dilakukan wasdal. Tanahnya. Kemudian prosesnya. Ya, proses terhadap siklus pengelolaan BUMN yang ada yang sebelah itu siklusnya berjalan dengan baik atau tidak. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan SDM-nya. SDM pengelola BUMN ini sudah bagus atau belum? Kalau belum bagus, apa upaya yang harus dilakukan? Jadi teman-teman, pastilah nanti setiap wasdal ini ada yang lebih penting yang disebut dengan tindak lanjut. Ya, tindak lanjut atas wasdal ini penting. Wasdal dilakukan namun tindak lanjutnya tidak dilakukan, nggak ada gunanya. Itu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini coverage atau ruang lingkup wasdal di level pengelola maupun di level pengguna ini berbeda. Walaupun teman-teman sekalian pada dasarnya wasdal ini dilakukan untuk 11 siklus. Namun existing saat ini ada perbedaan, ya. Itu ada perbedaannya bahwa di pengguna dan kuasa pengguna itu lebih banyak siklus yang dilakukan wasdalnya. Kalau di pengelola lebih sedikit. Ini menurut saya bukan karena tidak semuanya, tapi gradasi yang dilakukan, gitu ya. Mana ini kok? Nanti idealnya adalah semua siklus dilakukan. Ya. Oke, kalau di level pengguna, pengelola dulu lah. Kalau level pengelola itu ada pemantauan, ada investigasi. Ini yang dilakukan oleh pengelola. Sedangkan kalau audit ini dilakukan oleh auditor. Ya, ini auditor. Kalau ada yang perlu diaudit, nanti pengelola bisa meminta kepada APIP untuk melakukan audit. Oke. Sedangkan pada pengelola, pada pengguna itu ada pemantauan dan ada penertiban. Kalau investigasi ini khusus kewenangan daripada pengelola. Di pengguna sama kuasa pengguna tidak ada investigasi, ya. Karena investigasi ini nanti akan berimbas kepada untuk mencari kepastian gitu ya. Investigasi itu ini benar atau tidak. Kalau benar ya sudah tidak ada sanksi, kalau salah sehingga nanti ada sanksi gitu. Ya. Pemantauan ada yang insidentil, ada yang periodik. Nanti lebih jelasnya. Insidentil jelasnya ketika ada laporan, ada proyek khusus, barulah namanya juga insiden. Tapi kalau yang periodik ini jelas, ini minimal setahun sekali yang periodik. Oke. Nah, laporannya yang apa itu yang pemeriksaan atau pemantauan investigasi ini bisa administratif, bisa lapangan. Administratif maksudnya hanya dokumen saja yang dilakukan, pemantauan pengendaliannya, sedangkan lapangan ini benar-benar terjun ke lapangan, dicek fisik lah gitu ya. Nanti bisa kena sanksi apabila wasdal ini tidak dilakukan dengan baik ya. Misalnya dengan penundaan, terus kemudian ada sanksi administratif pidana apabila tindak lanjut dari wasdal ini berindikasi kepada pidana, gitu ya. Tapi kalau enggak ya cukup administratif. Kemudian bisa juga penundaan. Penundaan itu maksudnya adalah nanti ditunda dana untuk pemeliharaan BUMN-nya, pengamanannya, gitu maksudnya penundaan. Ya. Teman-teman, kurang lebih inilah frame dari materi materi pembinaan, pengawasan dan pengendalian BUMN. Ya. Saya lanjutkan. Sistematikanya daripada wasdal. Ini mirip-mirip tadi ya, yang mirip-mirip tadi. Saya kira kalau yang ini level di pengelola, kalau ini level di pengguna. Ini berarti di DJKN mulai kantor pusat ini sebagai pengelola ya,
Kalau ini sebagai pengguna. Ini prakteknya. Oke. Kita lewatin aja. Ini alurnya. Ya. Alur di dalam wasdal itu pada dasarnya adalah melihat praktek. Ini ada praktek, terus kemudian ada aturan. Praktek sama atau tidak dengan aturan. Kalau sama berarti beres. Kalau tidak sama, maka di sini ada proses lebih lanjut. Perlu tindak lanjut. Intinya itu aja. Ya, praktek apa? Praktek terhadap siklus BMN. Ya. Yang mana? Ya, yang 11 itu. Ya. Walaupun nanti di dalam prakteknya tadi seperti yang saya sampaikan ada pengecualian. Tadi ada yang lingkup. Kalau di Kementerian Keuangan seluruh lingkup, ya. Yang perencanaan enggak dimasukkan di sini. Ya, kalau saudara lihat nanti di KMK tidak ada wasdal perencanaan kebutuhan BMN. Adanya penggunaan, gitu ya, pemanfaatan, penilaian enggak ada. Ya. Terus kemudian wasdal terkait dengan pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, terus kemudian itu ya, itu kalau nggak salah ya, cukup itu aja, nggak semuanya. Ya perlu kita pertanyakan kenapa perencanaan kebutuhan nggak perlu dilakukan wasdal. Menurut saya sih perlu, ya menurut saya perencanaan kebutuhan itu perlu dilakukan pengawasan pengendalian. Karena sifatnya sekarang ya masih banyak celah ya, sehingga belum dilakukan wasdal. Oke, untuk RKBMN. Oke. Ini dari gambar ini ya kurang lebih inilah yang dimaksudkan. Ya. Sama ini untuk pengelola. Dasar hukumnya teman-teman ada di sini. Oke, terus nah ini yang di Kementerian Keuangan tetap di KMK 334 ini. Nanti yang dibaca lagi ya, khusus yang terkait dengan wasdal. Pengertian-pengertian saya lewatin aja. Nah ini teman-teman wasdal. Kalau ini menurut KMK ya, 334. Ini menurut PP dan PMK. Ini ada 7. Ini kan nggak ada nih, perencanaan kebutuhan nggak ada. Penilaian nggak ada kan? Apalagi yang nggak ada di sini ya. Pemeliharaan pengamanan ada. Pemusnahan. Nanti pemeliharaan disendiriin, pengamanan disendiriin ya. Pemusnahan, pengawasan, pemindah tanganan ada, ya. Pemanfaatan ada. Yang nggak ada apa ini ya? Yang nggak ada berarti perencanaan kebutuhan, penilaian, terus pembinaan, pengawasan, pengendalian, gitu ya. Apalagi ya? Pengadaan, ya. Pengadaan kan 11 tuh. Oke. Pemenang tanggung jawabnya, saudara-saudara nanti silahkan dibaca sendiri. Pemenang tanggung jawabnya. Pemantauan. Yang dipantau apa saja? Ya, tadi kan ada kegiatan utama pada wasdal adalah pemantauan. Ini di level pengelola juga ada, di pengguna maupun kuasa pengguna juga ada. Ya.
Ya, ini versi yang belum perubahan ya. Kalau perubahan kan ini versi PMK ya. Kalau yang versi KMK ditambahin 2 lagi, yaitu ada penata usaha, penghapusan dan pemusnahan. Tadi sudah dijelasin, ada penelitian sifatnya, pemantauan yang sifatnya administratif, ada pemantauan yang sifatnya lapangan. Oke. Pertama, pemantauan atas penggunaan. Jadi pemantauan apa aja yang dipantau penggunaan. Apakah benar BMN itu digunakan oleh pengguna atau kuasa pengguna? Jangan sementara, nggak apa-apa, yang penting saja. Diutilisasi oleh pihak lain, dioperasionalkan oleh pihak lain. Terus kemudian bagaimana penerbitan SP, surat penetapan status penggunaannya. Jadi yang dipantau itu, kalau sudah digunakan sendiri, ya sudah. Ya. Terus kemudian, oh nggak digunakan sendiri, ditanya lagi. Yang menggunakan siapa? Oh lagi digunakan sementara oleh pihak lain. Oh gitu. Terus lagi diutilisasi oleh satker lain di dalam satu kementerian. Ya. Oh lagi dioperasionalkan oleh kedutaan. Berikutnya lagi, sudah ada keputusan penetapan sebelum. Kalau belum, bagaimana? Kalau sudah, ya sudah. Ya. Kalau belum, tentu ada tindak lanjutnya. Ya. Terus kemudian penerbitan persetujuannya ada enggak? Pelaksanaan penggunaan sementara, sudah ada keputusannya, penggunaannya gimana? Pelaksanaan utilitasi. Jadi kalau tadi keputusannya, sekarang pelaksanaannya. Ya. Laporannya ada enggak? Laporan pemantauannya. Terus kewenangannya. Jangan sampai ini kewenangannya Kanwil dilakukan oleh Satker atau sebaliknya. Kewenangan Satker dilakukan oleh Kanwil. Bahkan jangan sampai kewenangan pengguna atau kewenangan pengelola. Itu dicek ya, di dalam pemantauan ini. Ini pemantauan terkait dengan pemanfaatan. Dilihat, BMN yang sedang dimanfaatkan itu apa saja, dicek. Ya, kan ada daftar barang yang sedang dimanfaatkan, dicek semua itu. Ya, jadi nanti bisa dipantau. Pelaksanaan pemanfaatannya bagaimana? Bagus, sesuai dengan ketentuan atau tidak, sesuai dengan perjanjiannya atau tidak. Terus, ada laporan nggak atas pemanfaatan tersebut? Siapa yang kemenangan? Ini bisa panjang laporan. Misalnya, perjanjiannya harus menyetor dulu. Ya, bayar dulu untuk di awal, ternyata enggak, ini bagaimana? Sampai tindak lanjutnya. Ya, jadi pemantauan harus memberikan rekomendasi tindak lanjut. Ya. Terhadap jenis-jenis pemanfaatan yang kalau misalnya tadi kan pemanfaatan jenisnya ada berapa? Ingat teman-teman, pemanfaatan BMN jenisnya ada berapa? Halo? Siapa lagi? 6, Pak. Hah? 6. Ya, ada pinjam pakai, sewa, BGSBSG, KSPI, KSP, dan ketupi. Nah, itu semuanya dipantau, ya. Semacam itu dipantau. Ya. Oke, wasda sewa kayak apa, wasda BGSBSG kayak apa, semuanya itu ya dirinci satu-satu ya. Saya lewatin aja. Ini belum ada ketupi ya. Karena ketupi baru ya. Kalau ketupi gimana sih wasdanya? Ya mirip-mirip KSPI ya kalau untuk ketupi. Nanti lebih luas tentunya karena ketupi kan sampai kepada penyediaan dana itu kan. Penyediaan dananya itu dari siapa, bagaimana komitmennya. Nanti
kontribusi pengembalian dari pemerintah, terus penggunaan dana atas ketupi tersebut. Ini jam piro, Rek? Jam 9 Pak, masih 1 menit. Oke, saya nanti mungkin nggak bisa full ya, saya ada kegiatan dikit ya, nanti kita lanjutkan melalui ya grup, nggak apa ya diskusinya. Ya, baik Pak. Terus kemudian pemantauan atas pemindah tanganan. Terus pemindah tangannya itu kayak apa? Misalnya kesesuaian dengan persetujuan. Bentuknya apa pemindah tanganan? Pemindah tanganan bentuknya ada berapa, teman-teman? Halo? 4, Pak. 4 ya, ada dijual, ya, ada ditukar, ada dihibahkan, ada PMPP. Itu semuanya. Ini harus dilihat semuanya ini. Ya. Bagaimana sudah mendapat persetujuan atau belum? Ya, misalnya kesesuaian dengan persetujuan itu begini. Ya, persetujuannya untuk dijual, ternyata dihibahkan gitu ya. Atau sebaliknya, diberikan keputusan untuk dihibahkan ternyata dijual gitu ya. Terus ada persetujuan sesuai pelaksanaannya, buat laporan sampai pada kewenangan. Kewenangan sama ya, nanti mirip-mirip seperti ini semua. Kewenangan itu maksudnya, kewenangan pemindah tangannya itu pada level siapa gitu ya. Jangan sampai salah. Pemusnahan. Ya, mirip-mirip ya. Harus ada persetujuannya, harus ada lapornya, tindak lanjutnya, pemusnahan. Begini maksudnya pemusnahan, tindak lanjut itu adalah setelah barang dimusnahkan, apakah sudah dilakukan penghapusan. Nah, begitu, itu harus dipantau juga. Ya. Oke. Penghapusan. Oke. Ini pemantauan atas penghapusan. Pemantauan atas penatausahaan. Teman-teman yang dipantau ketika penatausahaan itu apa saja? Eksistensi BMN. Apakah sudah dicatat, belum dicatat, double catat, atau seharusnya yang sudah dikeluarkan tapi masih dicatat. Nah ini ya. Penyajian nilai dan kuantitas. Penilaiannya nilai wajar atau tidak gitu ya. Kuantitasnya berapa jumlahnya, benar atau tidak. Kondisi baik, rusak ringan, apa rusak berat. Ini harus dipantau ya. Klasifikasi, kodifikasi jangan sampai salah. Ini golongannya, ini kelompoknya, sub kelompoknya, kelengkapan datanya, ini data-data sumbernya, ya. Karena teman-teman nanti kalau melihat siman itu ketika kita mengentry data harus melampirkan data sumber, gitu ya. Ini sudah data sumbernya. Ini maksudnya kelengkapan data itu dicek, penyampaian waktunya, ya. Semesteran, yang tahunan tepat atau tidak, gitu ya. Oke. Pengamanan. Barang itu statusnya sesuai enggak? Ya, statusnya digunakan sendiri atau dipakai orang lain atau sesuai dengan tusi atau tidak. Jangan sampai nanti barang ini kantor tapi digunakan untuk tempat tinggal. Ini enggak boleh, ya. Jadi kantor tapi digunakan untuk tempat tinggal. Ya diubah dulu kalau memang seandainya begitu. Sesuai dengan pelaksanaan pengamanan, jenisnya kan ada 3 nih ya. Administratif, fisik, hukum. Ini dicek semuanya. Kewenangannya. Demikian juga terkait dengan pemeliharaan ya. Dicek kesesuaian DIPA. Di DIPA-nya ada 150 juta. Prakteknya bagaimana? Yang di DIPA yang dipelihara apa? Misalnya tanah, bangunan. Jangan sampai yang di DIPA ini beda nanti dengan yang dipraktekkan. Ya. Kesesuaian dengan RKBMN. RKBMN pemeliharaan tentunya ya.
berapa jumlahnya, di prakteknya kayak apa. Terus nanti diberikan rekomendasi. Di RKBMN-nya ada pemeliharaan kendaraan 5, prakteknya di DIPA ternyata yang dipelihara cuma 2 ketersediaan dananya, maka ini akan diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut. Ya, ini sudah tadi di pelaksanaan periodik maupun insidentil terkait dengan pemantauan. Tata cara pemantauan, kemudian ini teknis pelaksanaan, tim internal, tugas tim apa, kemudian meneliti administratif lapangan, kemudian membuat laporan. Ini tim pemantauan. Ini untuk penertiban karena saya ada kegiatan, jadi penertiban nanti tolong dipelajari sendiri-sendiri ya saudara-saudara. Penertiban pada dasarnya juga dilakukan atas siklus objek atas BMN dan siklus dari BMN. Dilakukan penertiban BMN-nya. Ya, namanya juga menertibkan, biasanya dari pemantauan dulu. Setelah pemantauan ada yang perlu ditindaklanjuti dengan penertiban, maka ditindaklanjuti dengan penertiban. Nanti ketika penertiban sudah dilakukan, kok masih ada masalah, maka perlu tindak lanjut. Ya, tindak lanjut atas penertiban. Tadi kan ada pemantauan, namanya aja tindak lanjut atas pemantauan, salah satunya dengan penertiban. Sudah ditertibkan, ternyata masih ada masalah, maka ditindaklanjutin lagi. Tindak lanjutnya bisa meminta audit dari auditor, ya. Terus nanti bisa dengan sanksi, kalau ada masalah hukum, ya ditempuh dengan jalur hukum. Gitu. Atas penertiban barang milik negara. Itu ya teman-teman kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di chat WA Group ya. Nanti akan saya jawab. Mohon izin karena saya ada keperluan. Jadi mohon maaf sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Tapi saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Absen dulu. Tadi fotonya udah dikirim ke saya belum ya, teman-teman? Izin Pak, sudah saya kirim di grup WA Pak. Abian hadir, Abian? Halo, Abian ada nggak? Ada. Nah, ada. Halo, Abian? Hadir Pak. Oke. Kamu tadi nggak muncul-muncul ya, Abian ya? Terus, oke, Farhan ada. Oke, 31 saya simpan. Sudah dikirim ya, Il? Anunya, apa itu namanya? Ya, siap sudah Pak. Baik. Saya cari dulu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan saudara presentasi untuk materi apa minggu depan? Rumah negara apa BLU? Udah dibentuk kelompoknya kan, El? Ya sudah Pak. Untuk materinya sesuai PS masih sama dengan yang hari ini Pak. Iya. Oke. Tentang apa? BLU apa rumah negara? Masih tentang Wasdal Pak. Untuk yang BLU masih minggu depannya di RPS demikian. Ya. Oh, iya. Nanti bisa saudara lebih fokus di KMK aja ya. Ya. Ya, baik Pak. Ya.
Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman sekalian. Saya tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, nanti nilai tak kirim ya. Kirim ke Ilham apa kirim Facebook saya? Atau di WA Group? Ya, oke. Terima kasih. Sukses semuanya untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.